Bab 2201. Dewi mendongak melihat gedung besar ini. Dia sangat terkejut. Seluruh gedung ini punyaku. Gedung ini adalah ruang kerja Nona. Sony berkata sambil tersenyum. Ada 7 lantai. Kami khusus membuatnya berdasarkan gaya klinik tradisional. Coba Nona lihat. Dengan perasaan senang, Dewi melangkah masuk ke dalam. Semua interior di dalamnya bergaya oriental, menggunakan kayu kuno berkualitas tinggi. Seluruh gaya interiornya seperti klinik tradisional yang autentik. Ini benar-benar sangat cantik. Dewi luar biasa senang. Ini adalah ruang kerja impianku. Sejak awal, dia sangat ingin punya ruang kerja seperti ini. Di dalamnya, dipajang berbagai macam obat-obatan herbal, juga buku-buku medisnya yang berharga. Saat di Swedoland, meski dia juga punya ruang kerja, tapi itu cuma satu kamar kecil. Hanya bisa memuat beberapa bahan-bahan obat yang umum dipakai. Beberapa lemari kayu sudah terisi penuh. Dia juga tidak suka beres-beres, maka selalu terlihat berantakan. Namun, di sini begitu besar, semuanya miliknya. Dia bisa menyimpan semua bahan-bahan obat herbalnya, juga bisa membuat beberapa ruang penelitian. Astaga, Dewi sangat terharu sampai ingin menangis. Dia tidak pernah mengatakan hal ini. Kenapa Lorenzo bisa tahu keinginannya? Nona Dewi, apa Nona suka? Sony bertanya dengan penuh pengharapan. Apa ada yang perlu kami ubah? Sangat suka. Benar-benar suka. Suara Dewi sedikit tercekat. Tidak perlu diubah apapun. Sekarang hanya butuh satu hal. Bahan-bahan obat herbal. Jeff bertanya sambil tertawa. Aku sudah menyuruh orang menyiapkannya. Seharusnya 2 hari lagi akan dikirim dari negara Nusantara. Tentang semua barang yang bisa dibeli di kota ini, sudah disiapkan masing-masing satu untuk Nona. Kalau ada yang tidak terbeli, Nona berikan daftarnya saja. Aku akan menyuruh orang untuk mencarinya. Kalian bekerja sangat menyeluruh. Dewi mengelus-elus lemari dan meja, merasa sangat terharu hingga berlinang air mata. Pemikiran Tuan yang sangat menyeluruh. Jeff menjelaskan. Dia menyuruh Jasper mencari seorang perancang terkenal untuk mendesain gedung ini. Lalu, menyuruh orang mengirim kayu dari negara Nusantara dan langsung mulai pembangunan. Coba Nona lihat, ini semua sudah hampir rampung. Hanya perlu menunggu bahan-bahan obat herbal. Baguslah, Dewi luar biasa terharu. Dia tidak memberitahuku. Tuan selalu bertindak diam-diam. Saat Jeff bicara, ada bawahan yang melapor. Tuan sudah pulang. Secepat ini, Jeff sangat terkejut. Hari ini ada banyak urusan di kantor. Aku kira akan pulang malam. Apa yang terjadi di kantor? Tanya Dewi. Ini. Jeff tidak berani bicara. Baiklah. Aku akan tanya padanya. Dewi buru-buru mencari Lorenzo. Baru saja Lorenzo turun dari mobil, Dewi sudah melemparkan diri ke pelukannya. Sangat gembira seperti anak kecil. Hati-hati kakimu. Lorenzo menatap Dewi dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Dewi berjinjit dan mencium dagu Lorenzo. Tadi aku sudah lihat ruang kerjaku. Sangat besar dan sangat cantik. Lorenzo cemberut. Membuatkanmu ruang kerja. Kamu baru begitu gembira hingga menciumku. Hehe, aku suka. Maka mau cium. Dewi berjinjit menciumnya lagi. Lorenzo mendongakkan kepalanya. Sengaja marah padanya. Dasar pendek. Tidak boleh cium. Menyebalkan. Dewi meronta-ronta di tubuh Lorenzo, sengaja menggigitnya. Kedua orang itu bercanda sambil tertawa senang. Lorenzo merangkul pinggang Dewi, memeluknya masuk ke dalam. Pemandangan ini sangat bahagia dan manis. Melihat hal ini, semua orang di sekitarnya ikut gembira untuk mereka. Nora bahkan menunjukkan senyum penuh kasih sayang. Di dalam kastel yang tidak jauh dari sana, Willy menyaksikan adegan ini sambil duduk di kursi roda. Meski tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi dia bisa melihat interaksi manis antara Lorenzo dan Dewi. Sungguh bahagia. Sudut bibir Willy sedikit terangkat. Lalu ia menurunkan tatapannya. Tatapan matanya luar biasa dingin. Bab 2202. Lorenzo memeluk Dewi masuk ke kamar. Lanjut mendekapnya. Sudah dibilang, pria yang hasratnya baru bangun, bagaikan hewan buas. Sekarang, Lorenzo juga seperti ini. Dia selalu merasa tidak cukup, terus-menerus merengkuh tubuh Dewi. Setiap kali membuat Dewi sangat kelelahan.
baru berhenti setelah wanita itu tak bertenaga. Awalnya, Dewi sudah tidur cukup lama di pesawat. Kali ini dibuat tidak tidur semalaman oleh Lorenzo. Sekarang dia pun tidur pulas. Bersandar di pelukan Lorenzo, bagaikan hewan jinak. Lorenzo berbaring miring. Sebelah tangannya memeluk Dewi dan sebelah tangannya yang lain mengelus rambut wanita itu, sambil menatapnya dengan lembut. Suasana hati Dewi sangat sederhana dan terus terang. Terkadang gembira, terkadang marah, tidak pernah ditutup-tutupi. Kalau tahu besok pagi Lorenzo harus pergi ke negara Maple, juga pergi bersama Juliana, Dewi pasti akan marah. Memikirkan ekspresi Dewi yang begitu galak saat bertengkar, dia pun menyunggingkan senyum tipis. Karena mencintai wanita ini, maka melihat ekspresi marahnya juga tetap cinta. Lorenzo mencium kening Dewi dan memeluknya dengan erat, tapi dia tidak tidur. Sekarang sudah pagi, cahaya mentari pagi sudah masuk dari jendela, dengan lembut menyinari tubuh Dewi bagaikan kain tipis. Lorenzo melihat jam dinding, ternyata sudah jam 5.30. Dia pun pelan-pelan menarik lengannya, mengenakan jubah mandinya, dan diam-diam meninggalkan kamar. Saat di depan pintu, dia menoleh lagi untuk melihat Dewi. Tatapannya sangat tidak rela. Namun, akhirnya dia tetap menutup pintu pelan-pelan dan pergi dengan cepat. "Tuan, mobil sudah siap. Aku akan mandi di ruang kerja. Tunggu aku di bawah. Jangan membangunkannya." "Baik." Selesai mandi, Lorenzo ganti baju dan buru-buru turun. Saat melewati kamarnya sendiri, dia tak bisa menahan diri untuk menoleh. Kamarnya sangat tenang. Sepertinya Dewi masih tidur. Demi tidak bertengkar, Lorenzo terpaksa pergi saat Dewi masih tidur. Dia pun turun ke bawah dan masuk ke mobil. Jeff buru-buru mendekat. "Tuan, apa sungguh tidak perlu aku temani? Situasi di negara Maple sangat bahaya. Lebih baik aku menemani Tuan. Kamu tinggallah. Jaga rumah. Kalau ada masalah, beritahu aku." Lorenzo berpesan. "Awasi dia baik-baik. Tidak peduli apapun. Tidak boleh membiarkannya pergi." "Mengerti." Jeff mengangguk. Kalau dia mau keluar untuk menenangkan diri, harus mengutus orang untuk mengikutinya. Jangan sampai terjadi masalah. Lorenzo berpesan lagi. "Baik, Tuan tenang saja." Jeff berkata. "Ada aku di rumah. Tidak akan terjadi apa-apa." Lorenzo melirik kamar utama di lantai 2 itu. Lampu depan masih menyala. Mengingat keintiman mereka tadi, tatapan Lorenzo sangat lembut. Semoga Dewi tidak marah saat bangun nanti. Saat terdengar suara mobil menyala, Dewi terbangun. Namun, dia sungguh terlalu lelah. Dia hanya berbalik badan dan memeluk bantal, lalu lanjut tidur. Di bantal, masih tersisa aroma dan kehangatan Lorenzo. Dewi seperti memeluk pria itu. Dia sedang bermimpi dirinya menikah dengan Lorenzo. Pernikahan diadakan di dalam hutan. Ada banyak binatang buas yang hadir. Dengan memakai mahkota bunga dan baju pengantin yang sangat cantik, dia berlari di alam terbuka. Lorenzo berdiri di atas gunung sambil mengulurkan tangan padanya, sedang menunggu kedatangannya. Pemandangan ini benar-benar romantis dan hangat seperti di dalam dongeng. Mimpi ini sangat indah. Dewi pun tersenyum bahagia. Namun, saat dia hampir sampai di tempat Lorenzo, tiba-tiba terdengar suara petir. Lalu, tanah yang dia pijak mulai retak. Dalam sekejap, tanah bergoyang hebat dan pecah, memisahkan mereka berdua. Dewi meneriakkan nama Lorenzo. Lorenzo menyuruhnya jangan takut, lalu berlari ke arahnya. Retakan itu semakin lama semakin besar. Lorenzo malah tetap melompat dan jatuh di tengah-tengah jurang itu, bagaikan ditelan oleh seekor binatang buas. Hah, Dewi pun terbangun dengan penuh keringat. Dia membuka matanya dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraba sampingnya, tapi tidak menemukan diri Lorenzo. Dia melihat sekeliling sambil memanggil Lorenzo, juga sudah mencari di kamar mandi, tapi pria itu tetap tidak ada. Bab 2203. Dewi berpikir mungkin Lorenzo ada di ruang kerja, maka dia pun memakai baju luarnya dan pergi mencari pria itu. Membuka pintu kamar, pelayan yang menunggu di luar buru-buru menunduk untuk memberi hormat. "Nona Dewi, apa Lorenzo ada di ruang kerja?" Dewi bertanya pelan. "Ini." Pelayan wanita itu menundukkan kepala, tidak berani bicara. Dewi tidak banyak bicara.
langsung berjalan ke ruang kerja dan membuka pintunya. Ruangan itu sangat gelap. Dewi pun menyalakan lampu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba, dia menyadari ada yang tidak beres. Maka buru-buru berteriak, "Pengawal!" "Ya, Sonny naik. Nona Dewi. Di mana Lorenzo?" Dewi bertanya dengan panik. Tuan pergi ke negara Maple." Jeff berjalan masuk dari luar. "Tadi baru naik pesawat pribadi." "Lorenzo pergi ke negara Maple." Dewi membelalakkan matanya karena terkejut. "Kapan?" Selesai bertanya, dia tertegun lagi. "Tadi baru naik pesawat pribadi." "Itu berarti dia sudah pergi 1 jam lebih." Belum selesai bicara, dia sudah emosi. "Berengsek. Tidak disangka dia pergi selagi aku masih tidur. Baru pulang. Dia sudah pergi ke negara Maple. Sebenarnya, dia mau apa?" "Nona Dewi, jangan marah." Sonny buru-buru menghibur. "Tuan pergi ke sana karena ada masalah yang harus diurus." "Benar. Tuan pergi karena pekerjaan." Jeff menjelaskan. Setelah berpikir, Dewi juga merasa ini masuk akal. Lorenzo adalah orang sibuk. Tidak mungkin menemaninya setiap hari. Selain itu, sebelumnya dalam perjalanan pulang di pesawat pribadi, Lorenzo terus sibuk menjawab telepon. Seharusnya ada masalah yang terjadi. Dia sibuk karena pekerjaan. Aku bisa mengerti. Kalau begitu, hanya perlu beritahu aku. Kenapa harus pergi diam-diam? Dewi merasa marah dan getir. Apa tidak bisa berpamitan baik-baik? Mungkin Tuan takut Nona marah. Jeff berkata dengan pelan. "Kalau begitu, kapan dia pulang?" Dewi bertanya dengan cemas. "Apa dia bilang sesuatu?" "Tidak. Ini masih belum dipastikan." Jeff menjelaskan. "Setelah urusannya selesai, Tuan akan pulang." Dewi tak bisa berkata-kata. Sungguh tidak ada gunanya bertanya. Lebih baik jangan mempersulit mereka lagi. Dia pun kembali ke kamarnya dengan emosi, lalu duduk di sofa. Di luar, Jeff berpesan pada pelayan wanita untuk mengawasi Dewi dengan baik, lalu pergi melanjutkan kesibukannya. Dewi hendak mencoba menelepon Lorenzo. Berpikir mungkin sekarang di pesawat pribadi pria itu masih belum terbang. Namun, telepon tidak tersambung. Kelihatannya sudah terbang. Dewi pun mengirimkan pesan. "Kalau baca pesan ini, hubungi aku." Dia meletakkan ponselnya dan berbaring di ranjang. Semakin dipikirkan, dia semakin marah. Beberapa jam sebelumnya, mereka masih berhubungan mesra di ranjang ini. Sekarang pria itu sudah pergi. Pergi diam-diam tanpa berpamitan. Dia merasa sangat getir. Di dalam pesawat pribadi, Lorenzo sedang membaca dokumen. Jasper menuangkan segelas teh hangat untuknya. "Anda sungguh bersusah payah. Bolak-balik seperti ini. Bahkan tidak sempat makan di rumah. Kenapa kamu begitu cerewet seperti wanita?" Lorenzo memelototi Jasper. Jasper buru-buru tutup mulut. Tidak berani bicara lagi. "Oh ya," tiba-tiba Lorenzo bertanya. "Bagaimana pemulihan luka bibi Loren?" "Hari ini Jeff sudah tanya pada orang di kota Bunaken. Katanya, sudah siuman dan masih istirahat di ranjang," jawab Jasper. "Kalau sudah siuman, berarti tidak ada masalah besar. Kirim orang untuk menjemputnya ke kota Snowy." Lorenzo berpesan. Dewi seorang diri di rumah. Tidak ada yang menemani. Pasti akan berpikir sembarangan. Kalau bibi Loren datang, dia pun ada teman. "Baik, aku akan menelepon Jeff." Jasper langsung menyalakan ponselnya, lalu menyambungkannya dengan internet di pesawat. Lorenzo lanjut membaca dokumen, tapi pikirkannya penuh dengan Dewi. Tiba-tiba dia teringat satu masalah. Maka berpesan lagi. "Kamu beritahu Jeff si bodoh itu. Jangan beritahu Dewi kalau aku pergi ke negara Maple bersama Juliana. Kalau tidak, Dewi akan ribut lagi." "Baik." Jasper buru-buru menyampaikan hal itu pada Jeff. "Aku tahu. Kalian tenang saja. Selain itu, aku bukan orang bodoh." Bab 2204. "Tuan bilang begitu. Maka kamu memang bodoh." Jasper merespons seperti itu. "Kamu." Jeff luar biasa emosi, tapi juga tidak berdaya. "Tunggu kamu kembali. Aku baru akan membereskanmu." Hahaha. Jasper menutup telepon dengan perasaan bangga. Sedangkan Jeff malah sangat emosi. Karena lawan cukup licik, Tuan pun selalu menyuruh Jasper berada di sisinya. Padahal kemampuan bertarungku lebih hebat darinya.
Aku juga merasa kemampuan bertarungku lebih hebat dari Wezo. Tapi, Tuan suka membawa Wezo dan menyuruhku tinggal di rumah. Sonny juga mendesah. Hais. Jeff menghela napas. Pria dangkal memang suka bermulut manis. Wanita juga sama. Sonny mendesah. Selain Nona Dewi. Dewi berbaring di ranjang. Sudah bolak-balik. Tetap tidak bisa tidur. Dia terus menunggu telepon dari Lorenzo. Namun, pria itu tetap tidak meneleponnya. Dewi tahu bahwa ada sinyal di pesawat pribadi. Kalau mau menelepon, Lorenzo juga bisa menelepon. Namun, dia tidak melakukannya. Mungkin bagi pria itu, dia sama sekali tidak penting. Dewi merasa sangat sedih. Namun, sekarang tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Lebih baik dia bangun dan bekerja. Dewi bangun dari ranjang dan mulai menulis resep. Pertama-tama, menulis resep untuk Willy. Lalu untuk orang-orang di dalam kastel Willy. Sebenarnya, hari ini dia juga sangat sibuk. Siang hari, bawahan sudah membeli bahan obat. Dewi membawa Sonny pergi ke tempat Willy untuk mengobatinya. Sekarang Mina belajar pengetahuan dasar medis dengannya, agar bisa menjaga Willy. Berada di sana sampai jam 15.30, Dewi pun pulang untuk meracik obat. Setelah meracik obat untuk orang-orang di kastel Willy, dia menyuruh Jeff secara pribadi pergi ke rumah sakit yang bisa dipercaya untuk mengatur pengiriman obat. Dia sibuk sampai jam 8 malam lebih. Dewi makan malam sambil menatap ponselnya, menunggu telepon dari Lorenzo. Namun, pria itu tetap tidak menelepon. Emosi Dewi hampir meledak. Saat hendak berinisiatif menelepon, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Dewi sangat penasaran. Siapa yang datang malam-malam begini? Dewi. Terdengar suara yang merdu. Dewi tertegun, lalu menoleh keluar. Jeff memimpin seorang wanita anggun masuk ke dalam. Dewi melihatnya. Ternyata itu Nyonya Presiden. Dia pun buru-buru menyambut. Nyonya, kenapa bisa datang? Aku benar-benar lancang. Nyonya Presiden berkata sambil tersenyum. Aku dengar kamu sudah pulang, maka mau datang mengunjungimu. Aku tidak mengganggumu kan? Tentu saja tidak. Dewi buru-buru bicara. Ayo, silakan masuk. Bibi Nora, cepat siapkan teh. Baik, saat ini, Dewi sungguh seperti nyonya rumah. Dia mempersilakan Nyonya Presiden duduk, menyuruh pelayan menyiapkan teh, lalu mengobrol santai dengan Nyonya Presiden. Nyonya Presiden membawa hadiah, lalu bicara terus terang. Dewi, aku dengar dari Lorenzo kalau kamu sudah pulang. Sekarang dia juga pergi ke negara Maple untuk mengurus masalah. Aku pikir, kamu pasti sangat bosan di rumah sendirian. Maka aku datang mengunjungimu. Besok, aku ada pameran lukisan. Entah kamu berminat atau tidak. Apa mau pergi melihatnya bersama? Lorenzo tidak ada di rumah. Tak ada orang yang menemanimu. Bagaimana kalau orang yang senggang sepertiku ini menemanimu? Ini, aku tahu kamu tidak suka bersosialisasi. Maka besok aku tidak akan mengatur banyak orang. Aku berpikir, mau mengajakmu makan malam, lalu melihat pameran lukisan, baru mengantarmu pulang. Nyonya Presiden tertawa dengan sungkan. Di jamuan sebelumnya, aku tidak menjamumu dengan baik, juga membuatmu terkejut. Suamiku pun terus menyalahkanku. Aku juga memakai kesempatan ini untuk menebus kesalahan, lalu memberitahukan hal ini pada suamiku itu. Semoga kelak dia tidak akan menggunakan masalah ini untuk menyalahkanku. Hahaha, mendengar Nyonya Presiden berkata seperti itu, Dewi pun sungkan untuk menolak. Jadi, dia mengangguk setuju. Baiklah, besok kita pergi bersama. Sebenarnya, waktu itu aku tidak begitu terkejut. Sungguh bukan apa arah. Intinya, aku tidak mengatur dengan baik, itu adalah kesalahanku. Nyonya Presiden tertawa. Kalau begitu, besok mau ku jemput. Bab 2205. Tidak perlu merepotkan Nyonya, beritahu alamatnya saja. Aku bisa pergi sendiri. Dewi buru-buru bicara. Boleh juga, aku lihat Lorenzo menyuruh Jeff tinggal di rumah. Seharusnya kamu sangat leluasa untuk bepergian. Nyonya Presiden tertawa. Kalau begitu, nanti aku akan menyuruh orang untuk memberitahu alamatnya pada Jeff. Sampai jumpa jam 6 sore besok. Baik, sampai jumpa besok. Setelah mengantar Nyonya Presiden pergi, Dewi merasa sedikit menyesal.
Dia sungguh tidak suka acara semacam itu. Juga tidak mau melihat pameran lukisan. Dia sama sekali tidak paham tentang lukisan. Namun, Nyonya Presiden sudah datang untuk mengundang secara langsung. Juga sudah bicara seperti itu. Dewi pun sungguh tidak bisa menolak. Kalau dipikir-pikir, kelak dia juga harus bersosialisasi. Maka hadapi saja. Nona Dewi, tenang saja. Besok aku akan mengantar Nona ke sana. Tidak akan ada masalah apa-apa. Jeff masih mengira Dewi mencemaskan masalah keamanan. Aku bukan khawatir. Hanya saja tidak terlalu ingin pergi. Dewi melihat ponselnya. Lorenzo masih tidak menelepon. Juga tidak mengirim pesan. Dewi sedikit tidak senang. Tapi dia tetap tidak mau menelepon. Apa hebatnya dirimu? Ya sudah kalau tidak mau menelepon. Hah, malam itu. Dewi terbangun beberapa kali. Dia mengambil ponselnya dari bawah bantal. Ingin melihat apakah Lorenzo menelepon atau mengirimkan pesan untuknya. Namun, sama sekali tidak ada. Dewi sangat sedih. Namun, karena siang hari terlalu lelah, dia pun lanjut tidur. Bangun keesokan paginya, Dewi tidak terlalu bersemangat. Namun, dia tetap memaksakan diri untuk bangun, mandi, dan sarapan. Lalu pergi memeriksa Willy. Willy sangat kooperatif dalam pengobatan. Sesakit apapun, dia tetap tahan. Dia juga langsung menelan habis obat sepahit apapun. Willy begitu giat. Dewi pun sungguh berharap bisa menyembuhkannya secepatnya. Hanya saja, sepertinya Willy semakin lama semakin jarang bicara belakangan ini. Seolah-olah sengaja menjaga jarak dengannya. Willy juga tidak memanggil dirinya dengan ramah seperti dulu. Sekarang sangat jarang bicara. Juga sangat jarang memanggilnya. Dewi merasa bersalah karena masalah sebelumnya. Maka bersikap seperti ini. Bisa dikatakan sudah menderita begitu banyak. Orang pun menjadi pendiam. Sebaliknya Mina, setiap kali selalu melihatnya sangat gembira. Dia belajar pengetahuan medis darinya dengan sungguh-sungguh. Memahami kondisi penyakit Willy. Juga melaporkan dengan teliti tentang reaksi penyakit Willy. Saat Dewi bilang pemulihan Willy sangat bagus, Mina lebih senang dibandingkan siapapun. Dewi juga memperhatikan. Sekarang sepertinya hubungan Mina dan Willy semakin dekat. Seperti membuka baju, mengelap badan, mengoleskan obat, dan sebagainya. Meski itu di bagian pribadi, Mina juga tidak merasa takut lagi. Namun, wajahnya tetap tersipu malu. Dewi merasa ini hal bagus. Sekarang Willy sendirian. Cukup bagus kalau ada orang yang menemaninya. Lagi pula, Mina begitu menyukainya. Selesai mengobati Willy, Dewi juga mengobati Mina. Sebelumnya, Mina terluka dan masih belum sembuh. Setiap hari dia malah sibuk menjaga Willy, membuat pemulihan lukanya sangat lambat. Dewi mengganti obatnya, menyuruhnya gunakan dengan baik. Setelah meninggalkan tempat Willy, Dewi sampai di rumah jam 4 sore lewat. Penata rias sudah menunggu cukup lama. Nora membantu Dewi mandi dan berpakaian, lalu menyuruh orang meriasnya. Saat sudah siap, Dewi pun naik ke mobil dan pergi menemui Nyonya Presiden. Sudah sibuk seharian, dia merasa sedikit lelah, maka tertidur di mobil. Namun, dia terus-menerus terbangun untuk melihat ponselnya. Lihat apakah Lorenzo mengirim pesan atau meneleponnya. Sayangnya, sama sekali tidak ada. Dewi sungguh marah. Jam 6 sore, Dewi sampai di restoran tepat waktu dan bertemu dengan Nyonya Presiden. Nyonya Presiden sudah menyewa seluruh restoran itu. Tidak ada orang luar. Hanya ada beberapa tamu wanita lainnya. Dewi kenal. Di antaranya adalah Nyonya Yang. Beberapa wanita lainnya juga pernah ditemui di pesta sebelumnya. Orang-orang sangat menghormati Dewi. Sikap mereka sangat ramah. Dewi tidak pandai bicara di depan umum. Maka dia hanya terus tersenyum. Melihat Dewi tidak leluasa, Nyonya Presiden pun berpesan. Dewi adalah gadis pendiam. Tidak suka banyak bicara. Kalian tidak perlu bersikap sesopan itu. Baik, setelah bicara begitu, beberapa nyonya itu pun menjadi tenang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.